Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk sekalian, hari ini Pak Guru akan mempresentasikan materi yang terkait dengan sejarah-sejarah kontemporer dunia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya di Indonesia tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara di kawasan Asia. Kita mulai pembahasan kita karena minggu pertemuan kita yang pertama kemarin Pak Guru sudah memberikan penjelasan terkait dengan apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di semester genap ini. Dan untuk mengawali pertemuan kita pada minggu kedua ini, Pak Guru akan mulai pembahasan kita tentang bagaimana munculnya atau lahirnya peristiwa besar yang terjadi di Asia Tenggara, yang dimana peristiwa itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara yang ikut terlibat di dalam konflik yang terjadi di sana. Apa saja sejarah yang Pak Guru maksud atau peristiwa-peristiwa yang Pak Guru maksud itu adalah peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, bagaimana awal mula terjadinya konflik, atau bagaimana awal mulanya muncul konflik yang terjadi di Vietnam Selatan. Nah, ini adalah materi kita tentang sejarah binatang khusus untuk kelas 12. Di materi pertama, Pak Guru akan bahas itu adalah tentang lahirnya konflik yang ada di Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Tapi Pak Guru dahulu mengingatkan kembali tentang apa kompetensi dasar, apa materi pokok yang akan kita pelajari pada pada semester genap ini, yaitu yang tentunya kemarin Pak Guru sudah jelaskan tentang runtuhnya negara-negara besar seperti USSR, Jerman Timur, kemudian munculnya politik apartheid, konflik Yugoslavia dan Cekoslovakia dan lain-lain. Oke, jadi materinya yang pertama pembahasan kita itu tentang runtuhnya Vietnam Selatan atau lahirnya konflik antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kemudian materi yang kedua runtuhnya USSR atau Uni Soviet Social Republic. Kemudian pecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, ini terkait dengan konflik besar dunia yang nanti pengaruhnya sangat dirasakan oleh masyarakat global. Selanjutnya ada namanya politik apartheid yang muncul di Afrika dan kemudian bagaimana proses berakhirnya politik apartheid di Afrika ini. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya runtuhnya Yugoslavia. Ini adalah negara besar yang ada di kawasan Eropa Timur, di mana negara ini menjadi pusat konflik etnis terbesar di dunia yang pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang terakhir itu adalah pecahnya Republik Cekoslovakia. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, memulai pembahasan kita yang pertama yaitu tentang bagaimana munculnya atau proses terjadinya atau proses pecahnya negara Vietnam menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kita mulai dari pembahasan kita yaitu tentang kapan Vietnam Utara atau konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini dimulai. Konflik ini berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu di mana negara-negara blok Barat dan blok Timur ini
secara mereka memiliki keinginan untuk menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara berkembang, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang rata-rata merupakan negara-negara X atau negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Belanda, Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Nah, konflik dimulai atau berawal ketika negara besar seperti Amerika, Cina, dan Uni Soviet ingin menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka memulai petualangan mereka itu di negara Vietnam. Nah, di mana kedua blok ini yang diwakili oleh blok komunis yang diwakili oleh Cina atau Tiongkok dan Uni Soviet, kemudian di blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ingin kembali menguasai Vietnam atau ingin menyerahkan kembali Vietnam kepada negara yang pernah menjajahnya dulu. Siapa yang pernah menjajahnya? Itu Prancis. Nah, konflik bermula ketika ada perjanjian. Konflik bermula ketika dimulainya perjanjian di Jenewa. Nah, negara-negara besar ini melakukan perjanjian. Setelah selesainya perjanjian tersebut, maka barulah muncul Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nanti Pak Guru akan menjelaskan bagaimana proses bulannya atau bagaimana proses pecahnya Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Nah, kita awali dengan bagaimana konflik di Vietnam terjadi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Inggris dan Tiongkok atau Cina yang notabene sebagai negara itu yang memiliki tugas untuk merebut senjata pemberontakan, di mana Tiongkok ini yang komunis, Inggris yang ingin menjadikan Vietnam menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Nah, Inggris yang notabene sebagai negara yang menjalin kerjasama atau yang tergabung dalam blok barat dengan Prancis, Inggris, Amerika, dan Jerman ingin memberikan kembali Vietnam kepada Prancis karena yang notabene Prancis ini adalah negara yang pernah menjajah Vietnam. Nah, konflik kemudian berlanjut ketika munculnya perselisihan dan ketidaksepahaman antara Inggris dan Cina. Nah, perselisihan ini berlanjut ketika sampai dengan peperangan yang terjadi di Vietnam, yaitu yang disebut dengan Perang Dien Bien, di mana dari hasil peperangan ini Inggris dan Prancis itu mengalami kekalahan, dan akibat kekalahan tersebut maka antara Inggris, Prancis, Cina, dan termasuk Uni Soviet dan Amerika melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian di Jenewa, Swiss. Ada beberapa poin yang dihasilkan dari hasil perjanjian ini, di mana salah satunya itu adalah Vietnam akan menjadi dua negara, akan menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dari hasil perjanjian Jenewa itu akan muncul atau akan diadakan pemilihan umum. Akan diadakan pemilihan umum antara di negara Vietnam. Nah, kekhawatiran negara-negara blok barat ini, mereka khawatir bahwa yang akan memenangkan pemilu itu adalah Vietnam Utara. Nah, ketika Vietnam Utara ini nanti memenangkan pemilu, maka secara otomatis Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu akan dipimpin oleh negara atau
tokoh-tokoh yang memenangkan pemilu tersebut. Jadi berbagai macam upaya dilakukan oleh Inggris, Amerika, dan Prancis untuk menghindari atau mencegah terjadinya pemilihan umum di Vietnam. Maka konflik semakin memanas antara kedua blok ini. Nah, Tiongkok yang selaku yang notabene sebagai negara yang berada dalam komunis itu menginginkan Vietnam Selatan atau Vietnam Utara menjadi satu dan menjadi negara merdeka. Ini adalah dukungan dari negara komunis. Oke. Kemudian negara-negara yang ikut terlibat dalam konflik di Vietnam itu adalah ada Amerika, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Uni Soviet. Oke. Jadi ini adalah gambaran mengenai awal mula terjadinya konflik di Vietnam. Awal mula terjadinya tahun 1964 sampai dengan 1975. Dan berakhir dengan kekalahan dari Vietnam Selatan. Ketika konflik ini berlanjut, terjadi berbagai macam peristiwa perang. Salah satunya itu adalah perang Vietnam, kemudian ada perang Dien Bien dan lain sebagainya. Oke, ini gambaran awal mengenai perang Vietnam. Lalu bagaimana kelanjutan dari proses penyatuan Jerman ini? Ada istilahnya integrasi Jerman, ada integrasi di negara Vietnam, di mana masing-masing negara bagian ini, baik Vietnam Selatan maupun Vietnam Utara, ingin menyatukan negara Vietnam. Ada yang menginginkan menjadi negara demokratis, ada yang menginginkan menjadi negara sosialis atau negara komunis. Bagaimana proses penyatuannya? Untuk menghindari terjadinya penyatuan Jerman atau kemenangan dari pihak komunis, karena Amerika ini khawatir bahwa dalam perjanjian Jenewa tadi, Amerika mengkhawatirkan yang akan memenangkan pemilu itu adalah pihak dari Vietnam Utara. Kekhawatirannya ini secara otomatis Amerika berusaha keras bagaimana supaya kegiatan pemilu atau upaya untuk secara pemilihan umum di Vietnam itu tidak terjadi. Karena kekhawatirannya Amerika itu komunislah yang akan menang di Vietnam. Jadi berbagai macam upaya dilakukan. Dan akibat dari kekhawatirannya Amerika ini, Amerika sendiri ikut terlibat dalam perang Vietnam. Nah, keterlibatan Amerika dalam perang Vietnam menyebabkan konflik yang semakin besar antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Karena tadi kekhawatiran Amerika dalam pemilihan yang disepakati atau pemilihan yang disepakati dalam perjanjian Jenewa itu dikhawatirkan pihak komunislah yang akan memenangkan pemilu. Jadi upaya Amerika untuk menggagalkan pemilu ini, dia ikut terlibat dalam konflik yang berkepanjangan atau konflik yang terjadi di Vietnam. Bahkan terjadi peperangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan di sini adalah kekalahan pertama Amerika yang terjadi sepanjang sejarah keterlibatan dia dalam perang. Baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Nih, kekecewaan rakyat Amerika terjadi karena Amerika mengalami kekalahan akibat dari mereka tidak mengetahui medan dan lain sebagainya. Oke, ini yang terjadi ya. Jadi proses penyatuan Jerman itu dilakukan sedemikian rupa untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Vietnam. Terjadi perang, terjadi chaos dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, bagaimana bentuk kegagalan Amerika Serikat ini dalam menyatukan rakyat Vietnam? Misalnya, salah satu langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengukuhkan posisi dari Vietnam Selatan ini adalah karena dia menilai bahwa
penunjukan Kaisar Baudai yang dijadikan sebagai pemimpin Vietnam Selatan pada awalnya itu ternyata dianggap tidak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap atau tidak mampu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Amerika. Jadi Amerika secara sepihak mengganti pemimpin Vietnam Selatan dengan pemimpin baru yang bernama Ngo Dinh Diem. Jadi ini adalah pemimpin Vietnam Selatan yang baru menggantikan Kaisar Baudai yang ditunjuk oleh Amerika. Nah, kegagalan Amerika menyatukan atau memberikan motivasi terhadap rakyat untuk mendukung tindakan yang dilakukan oleh Vietnam Selatan itu akhirnya mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Sehingga pada akhir tahun 1960-an Amerika Serikat mengerahkan ribuan bahkan puluhan ribu tentaranya untuk ikut terlibat dalam perang Vietnam. Nah, karena Amerika belum mengetahui medan dan Vietnam Selatan tentaranya itu masih lemah, tidak sekuat tentara Vietnam Utara, akhirnya Amerika dan Vietnam Selatan mengalami kegagalan dalam perang Vietnam. Oke, selanjutnya bagaimana proses bertarungnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan? Pada tahun 1923, Amerika akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mencegah kemenangan komunis di Vietnam karena tadi hasil usaha-usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat, menggagalkan pemilu, ikut perang, kemudian membantu Vietnam Selatan, mengganti kaisar dan sebagainya, itu adalah upaya-upaya pemerintah Amerika untuk membantu untuk menghindari kekuasaan komunis di Vietnam Utara atau di negara Vietnam. Jadi Amerika berupaya sekeras mungkin untuk mencegah Vietnam ini menjadi negara komunis. Akhirnya sebelum berakhirnya perang Vietnam ini, konflik Vietnam yang pernah terjadi selama 30 tahun, Amerika akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mencegah Vietnam menjadi negara komunis. Sehingga perang saudara yang terjadi sekitar selama 30 tahun akhirnya dimenangi oleh Vietnam Utara dan akhirnya bersatu pada tanggal 30 April 1975. Oke, jadi ini adalah alur atau kronologis lahirnya konflik di Vietnam Utara, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana akhirnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini mengalami konflik yang berkepanjangan sehingga Vietnam Utara lah yang memenangkan perang dan akhirnya berdirilah negara komunis Vietnam. Oke, jadi ini adalah materi awal kita yang terkait dengan konflik Vietnam. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru akan memaparkan atau menjelaskan tentang konflik atau runtuhnya, bagaimana proses runtuhnya USSR atau Uni Soviet Sosial Republik. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, Pak Guru akan memaparkan materi tentang runtuhnya USSR. Oke, sekian dulu materi Pak Guru pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minus 1? Oke. Hah?